Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita bertemu dalam topik ajaran tentang Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, penyelamat, dan pembaharu ciptaannya bagian yang kedua. Saya Soleman Kaungmani, dosen pendidikan agama Kristen Universitas 11 Maret, Surakarta. Dasar firman Tuhan untuk pembelajaran kita kali ini terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Dilanjutkan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara yang terkasih, Allah yang metafisik dalam pembelajaran kita sebelumnya telah menjelma menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa inkarnasi. Inkarnasi dapat terjadi karena Allah Maha Kuasa dan Maha Kasih. Allah Maha Kuasa sehingga Dia dapat melakukan apa saja. Dia menjelma menjadi manusia. Dan Allah itu Maha Kasih yang dinyatakan dalam diri Yesus. Dengan jalan itu manusia dapat mengalami kasih Allah. Inkarnasi artinya tindakan di mana anak Allah yang kekal mengambil bagi dirinya natur tambahan manusia melalui kelahiran seorang anak darah. Jadi Yesus adalah Allah manusia sejati. Alkitab memberikan banyak bukti bahwa Yesus adalah manusia sejati. Ia dikandung oleh Ibu Maria, lahir, Dia bertumbuh, Dia merasa sakit, Dia merasa lapar dan haus sebagaimana manusia umumnya, dan Dia mati di kayu salib. Alkitab juga memberikan bukti-bukti tentang Yesus adalah Allah sejati. Nubuatan-nubuatan dalam Perjanjian Lama menubuatkan kedatangan Mesias yang nyata di dalam diri Yesus. Perjanjian Baru menyatakan berbagai macam bukti tentang kealahannya. Dia dikandung dari Roh Kudus. Dia hidup tanpa natur dosa. Dia melakukan banyak mujizat. Sakit disembuhkan. Yang dirasuk setan, diusir setannya dan setannya pergi dari orang yang kerasukan setan itu. Dia membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia mengubah air menjadi anggur dan masih banyak mujizat yang lain. Dia juga membangkitkan orang mati dan Dia bangkit dari kematian. Gelar-gelar ilahi melekat dalam diri Yesus. Dia adalah Mesias, Kristus penyelamat, Tuhan, dan anak Allah. Saudara yang terkasih, Yesus yang adalah Allah manusia sejati, hubungannya dengan Bapa dan Roh Kudus tergambar dalam diagram ini. Dan kita dapat melihat di sini bahwa Yesus Allah manusia sejati itu hidup dan berkarya untuk menebus manusia berdosa agar memperoleh pengampunan dosa, hidup kekal, dan menerima status yang baru sebagai anak-anak Allah. Itulah sebabnya kita bisa menemukan karya Yesus sebagai Sang Penyelamat di tangan Alkitab. Di antaranya bahwa Ia memikul dosa manusia di kayu salib. Ia mengalahkan kuasa dosa. Nyata dari kebangkitannya. Maut sudah dikalahkan. Iblis sudah dikalahkan. Dan melalui kebangkitannya Ia memberikan kepastian keselamatan kekal. Kepastian hidup yang kekal kepada orang yang menaruh iman percaya kepadanya sebagai Juru Selamat dan Tuhan Sang Penyelamat itu. Yesus juga memulihkan relasi manusia dengan Allah. Dan Dia memberikan teladan hidup yang benar
dan sempurna bagi manusia untuk hidup yang dikenan oleh Allah. Jadi yang terkasih, Yesus juga Sang Pembaharu. Alkitab menyatakan dengan jelas, Ia membaharui status dari orang berdosa menjadi orang yang diciptakan baru. Status sebelumnya sebagai manusia berdosa, karena iman percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus membaharui statusnya menjadi ciptaan yang baru. Ia juga membaharui karakter manusia, sikap dan tingkah laku manusia dalam berelasi dengan sesama manusia maupun dalam mengelola alam semesta. Bagaimana seorang bisa mengalami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya? Membuka hati untuk menyambut Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka akan memperoleh dan mengalami karya Kristus sebagai penyelamat dan Sang Pembaharu. Tuhan memberkati kita. Amin.